Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personil Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae. Ia diduga melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob, Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugae terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Ya, sementara menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk. Pemirsa, pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan juga menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Samsul Rijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan juga mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Dalam waktu yang beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera
harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan juga kekurangan kinerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat. Ya pemirsa, permintaan maaf itu disampaikan Dasko saat menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa di Kompleks DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu. Pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior, meninggal dunia. Polisi menyebut korban meninggal kecelakaan, namun keluarga temukan kejanggalan luka di tubuh korban. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore. Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal dunia usai ikut aksi demonstrasi. Ya, Kabid Humas Polda Jateng mengungkap Iko Julian Junior tewas pemirsa akibat kecelakaan di Semarang Sabtu dini hari. Jadi benar pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan. Pemirsa, admin sekaligus Humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein dikabarkan ditangkap polisi di Bali. Ya, namun Ketua LBH Bali mengungkapkan belum menerima keterangan dari kepolisian. Saya tahu Bapak adalah kontrakan ya, kita ke kontrakan ya. Ada Indonesia, beredar di media sosial video penangkapan terhadap aktivis yang merupakan admin akun Gejayana memanggil Syahdan Hussein.
Lembaga Bantuan Hukum Bali mengumpulkan informasi terkait penangkapan tersebut. Diketahui Syahdan ditangkap pada Senin 1 September malam. Tak lama kemudian Selasa dini hari, Syahdan langsung diterbangkan ke Jakarta. Ketua LBH Bali Reski Pratiwi mengungkap belum menerima keterangan resmi terkait tindak pidana yang menjerat Syahdan. Kami baru tahu tadi pagi, kabarnya beredar dia diangkat malam dan diterbangkan ke Jakarta dini hari ke Jakarta. Siapa Mbak? Syahdan Husain. Duganya ditangkap itu karena apa dia? Kami belum tahu sama sekali. Dari pihak kepolisian di Polda Bali yang kami ajak koordinasi juga tidak banyak memberikan informasi. Ditambahkannya bahwa Syahdan tidak tinggal di Bali, namun pada saat penangkapan kebetulan yang bersangkutan sedang berada di Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap aktivis Gejayan memanggil yaitu Syahdan Husin. Aktivis Gejayan memanggil itu apa betul dilakukan penangkapan di Bali dan tidak ada ya. Pemirsa, 2 hari menginap di Polres, ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis di Grobogan, Jawa Tengah dikembalikan ke orang tuanya. Tangis keluarga pun pecah saat melihat buah hati mereka. Tangis para orang tua pecah ketika melihat anaknya di Polres Grobogan, Jawa Tengah. Para orang tua yang dipanggil umumnya tidak mengetahui jika anaknya ikut dalam aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu massa merusak gedung DPRD, Klinik Bayangkara serta Polsek Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, mereka juga membakar pos polisi dan merusak pintu gerbang Polres Grobogan. Pada akhirnya sebanyak 138 pelajar baik dari SMP maupun SMA tertangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar ini diberikan pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Sementara itu, 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara News melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menyalakan 1000 lilin iringi doa bersama dan juga seruan moral untuk kedamaian NKRI. Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar doa bersama dan seruan moral untuk Indonesia damai. Bertempat di halaman Rektorat UNESA, ribuan Civitas Akademika menyalakan 1000 lilin, iringi doa bersama dan seruan moral kepada masyarakat untuk tetap damai bersatu demi NKRI. Aksi ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa UNESA untuk mendorong pencapaian aspirasi tanpa kekerasan dan menjaga Indonesia tetap kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis, kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan
Memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid yang saya ketahui. Beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Pemirsa, kuasa hukum keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan melayangkan surat permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Langkah ini ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal dan diduga sebagai pembunuhan berencana. Pemirsa, diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan menghadap Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat tersebut, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Pihaknya menyebut penyelenggaraan RDP sepenuhnya diagendakan DPR, namun pihaknya siap hadir kapanpun jika dibutuhkan. Dia pasti ngerti. Menyampaikan surat permohonan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Ya. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habibur Rahman, Pak Dr. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan, kapan RDP-nya kami menunggu panggilan dari Komisi 3. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online antusias mengantri beras murah Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, mereka terbantu program pangan murah di tengah mahalnya harga beras. Antrian panjang terlihat saat Satgas Pangan Polri menjual beras seharga Rp55.000 per 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dari pasaran dan disambut antusias para pengemudi ojol yang mengaku pendapatan mereka turun pasca demonstrasi. Program ini dinilai mengurangi beban hidup masyarakat yang harus tetap membeli kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga. Polri berencana melanjutkan gerakan pangan murah di berbagai daerah untuk membantu menjaga daya beli. Sangat membantu buat ojol-ojol ya, khususnya sama masyarakat miskin ya. Tapi untuk keamanan gimana? Keamanan sih, alhamdulillah sih terjaga aman.
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Selain menggelar rakor sebagai bentuk aksi nyata sosial, partai yang dipimpin oleh Angela Tanusudibio ini juga menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar. Partai Perindo terus memperkuat kekuatan di internal partai guna menghadapi kontestasi pemilu tahun 2029 mendatang. Salah satunya melalui rapat koordinasi DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara yang menjadi tahapan penting bagi Partai Perindo untuk menyiapkan verifikasi partai politik. Rakor di kantor DPD Partai Perindo Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dihadiri Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari juga membagikan sejumlah paket sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada konstituen. Harapan kami, rapat konsolidasi ini menjadi tahapan untuk memastikan verifikasi parpol kedepannya dari Partai Perindo. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan verifikasi. Perindo lulus kembali menjadi partai peserta pemilu. Harapan ke depan untuk Perindo yang tadinya untuk Kota Kendari kami dapat 2 Alex, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat paling tidak 5 Alex. Partai Perindo yang dipimpin oleh Angela Tanusudibio terus mendorong para kadernya melakukan kerja politik dan kerja sosial guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi sejumlah daerah. Ya, berbagai inovasi dilakukan pemirsa untuk mengurangi beban sampah plastik yang mencemari lingkungan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi melakukan uji coba pembuatan jalan dengan aspal limbah campur plastik, dikenal dengan jargon asli cantik. Pemanfaatan limbah plastik tidak hanya mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, namun juga diklaim mampu menekan biaya pembangunan jalan hingga 50%. Aspal plastik saat ini sudah diterapkan di beberapa ruas jalan sebagai tahap uji coba, dan diharapkan menjadi solusi infrastruktur yang kuat, ramah lingkungan, serta bermanfaat bagi masyarakat. Limbah campur plastik ini adalah kita memanfaatkan, yang pertama itu limbah aspal, kemudian memanfaatkan limbah plastik. Nah, dari kedua limbah ini, limbah aspal dan limbah plastik ini, kita campur, kemudian itu menjadi aspal seperti aspal konvensional. Ini awalnya kita sudah. Pemirsa, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restorasi justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya pelaku merupakan seorang wanita. Dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jaktim setelah bertemu pelaku penjarahan rumahnya untuk ajukan restoratif justice dengan pelaku inisial RJ. RJ merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum ke pihak kepolisian. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Pemirsa, pasca penjarahan rumah Uya Kuya, polisi menangkap 18 orang. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan.
Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polda Sulsel menangkap 11 tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran dan juga pengerusakan dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa Jumat malam lalu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu. Di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya di K63. Ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini diancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang dalam kerusuhan dan juga penjarahan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti diantaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainus melaporkan. Unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mentaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkitis ini yang mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya.
bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Polda Metro Jaya dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan juga 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qaumas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qaumas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf sekaligus klarifikasi terkait potongan video pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir berbeda mengenai profesi guru. Menak mengaku tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik ya di madrasah, di pondok dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu
guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah. Jauhkanlah dari segala bencana. Ya pemirsa, sebelumnya pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar viral di media sosial setelah mengaitkan guru dengan pedagang. Nasaruddin menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Ia mengaitkan bahwa pihak yang mencari uang adalah pedagang. Pernyataan Menak disampaikan dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta, Rabu 3 September 2025. Pemirsa, ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji akan mengembalikan mobil mewah miliknya dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Bahkan Noel juga mengakui perbuatannya dan akan mendukung upaya apapun yang dilakukan oleh KPK. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa oleh KPK pada Selasa 2 September 2025. Noel diperiksa selama 4 jam seputar pengembalian mobil yang diperoleh dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Noel juga mengaku bersalah kepada penyidik serta mendukung segala upaya yang dilakukan KPK. Bahkan KPK juga menghormati sikap Noel yang mau mengakui kesalahannya. Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengaku kesalahan saya. Oh ya. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bapak habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada takutan. Manuel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan pembuatan sertifikat K3 terhadap beberapa perusahaan. KPK menyebut Noel mengetahui praktik pemerasan tersebut namun membiarkan dan menerima sejumlah dana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Tenagakerja Immanuel Ebenezer. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK menyita 15 mobil pemirsa, 7 kendaraan bermotor, dan juga uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia mulai dari Ducati dan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer HUT ke-80 China. Ya pemirsa, dalam lawatan singkatnya, Presiden Prabowo tetap memantau kondisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cina untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping. Dalam rangka HUT ke-80 negeri tirai bambu tersebut, Prabowo hadir bersama dengan 25 undangan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan lainnya.
Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto berdiri bersama Presiden China Xi Jinping, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menyaksikan parade militer. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Usai lawatan singkatnya, Presiden Prabowo pun tiba di tanah air pada Rabu malam. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meski bertolak ke Cina selama 8 jam, namun Presiden Prabowo tetap memantau kondisi di Indonesia untuk memastikan situasi kondusif. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, usai rumahnya dijarah oleh perusuh Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Militer Israel menargetkan serangan ke sejumlah ambulans yang terparkir di klinik Al-Sheikh Ridwan di kota Gaza. سيارات حرقت السيارات كما تشاهدون سيارات الإسعاف. Pemirsa, sejumlah ambulans terbakar pasca serangan udara pesawat tanpa awak militan Israel di klinik Al-Sheikh Ridwan di utara kota Gaza. Serangan Zionis Israel ini bertujuan agar tim penyelamat dan kendaraannya tidak dapat berfungsi. Kejamnya serangan ini menjadi salah satu rencana Israel mengusir 1 juta warga Palestina dari kota Gaza. Pemirsa, serangan Zionis Israel ke kamp pengungsi di kota Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu pagi menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak. Tangisan para orang tua yang berada di kamar jenazah rumah sakit kian menambah duka. Tangisan keluarga tak dapat dibendung saat mereka melihat jenazah ke-6 anak-anak yang telah disemayamkan di kamar mayat Kompleks Medis Nasser. Warga Palestina di kota Khan Yunis kembali berduka atas serangan mematikan Zionis Israel dalam dugaan serangan udara di daerah tersebut. Menurut media Palestina, serangan Israel menewaskan 10 orang, termasuk 6 diantaranya anak-anak, saat semuanya sedang mengantri air bersama anak-anak lain. Sementara militer Israel belum mengomentari serangan itu hingga berita ini diberitakan. Delegasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengunjungi rumah sakit lapangan yang Uni Emirat Arab yang dibangun di Gaza pada Selasa waktu setempat. Para delegasi mengecek fasilitas serta kelengkapan rumah sakit yang akan digunakan oleh para warga Gaza. Pemirsa, kedatangan delegasi WHO dipimpin oleh Dr. Luca Pezzoli sebagai koordinator tim medis darurat. Pertemuan mereka dengan staf dari operasi Gala Night 3 terlihat sedang memuat bantuan, sementara para delegasi diajak berkeliling melihat fasilitas lengkap dari rumah sakit lapangan Gaza. Menurut kantor berita Emirates, delegasi WHO memuji peran penting Uni Emirat Arab melalui rumah sakit lapangan yang dapat menjadi respon kemanusiaan darurat di zona krisis.
Rumah Sakit Lapangan Gaza menjadi bagian dari bantuan Uni Emirat Arab melalui arahan Presiden Mohammed bin Zayed dengan meluncurkan operasi Galanai 3 untuk warga Palestina di Gaza. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Ya, rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Pauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Parade militer Cina dalam memperingati Hari Kemenangan Cina atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang Rabu waktu setempat. Pemirsa, Presiden Xi Jinping menyelenggarakan Parade Kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Dihiasi dengan beragam inspeksi pasukan peralatan canggih termasuk rudal, tank, dan juga jet tempur. Semuanya dipamerkan bersama dengan aksi helikopter yang membentuk formasi angka 80. Parade militer terbesar Cina turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika Latin. Seperti sosok Vladimir Putin dari Rusia, pemimpin DPRK Kim Jong-un, Masud Pezeshkian dari Iran, dan juga Robert Fico dari Slovakia, serta Alexander Vučić dari Serbia. Presiden Xi Jinping menyelenggarakan pesta gala usai Parade Kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Penampilan para seniman teater menampilkan adegan-adegan dari sejarah modern Tiongkok yang diproyeksikan ke layar lebar serta diiringi oleh penyanyi dan penari yang tampil di atas panggung. Pemirsa, sebelumnya Parade Militer Cina berlangsung sebagai peringatan atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang yang ke-80 tahun. Perayaan kemenangan ini turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika Latin. Pemirsa, sementara itu pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg mengungkapkan hasil pertandingan melawan Laos memang mengecewakan. Ya, tidak hanya penyelesaian akhir, namun ada faktor lain yang harus dibenahi. Yeah, we can talk about the finishing touch. It was not good enough. Against this team, we had to beat it. Easy. That's what I think. And we didn't do. So there are it's a lot of things where we can talk about, and it's not only to finish to score goals. But there are many things today. I think that today we were not prepared, really not prepared to be the team. And I think that had to come from the inside. That's what I said for a couple of days. And I think that we have a good team, much better than we showed today. But we have to stand up and we have to wake up, because I think it was not good enough today. And how we can score goals, I think, I don't want to talk because I don't want to blame.
Pemirsa, calon penyerang timnas Indonesia, Miliano Jonathans, resmi menjadi warga negara Indonesia usai melakukan pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Ya, resminya Miliano menjadi warga negara Indonesia langsung bergabung dengan timnas senior Indonesia. Calon penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengambil sumpah di kantor Kementerian Hukum Jakarta pada Rabu siang. Dengan rampungnya proses ini, maka Miliano tinggal selangkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang membela FC Utrecht itu hanya tinggal menunggu proses perpindahan dari Federasi Sepak Bola Belanda yaitu KNVB ke PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Miliano Jonathans bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Dengan resminya Miliano menjadi WNI, ia langsung bergabung dengan timnas senior Indonesia yang tengah bersiap menjalani 2 laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya, Jawa Timur. Ya, tentu proses yang dilakukan oleh Pak Menteri hari ini bagian kita mempermulus, salah satunya supaya Miliano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC, insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Jadi untuk tanggal 5 kita lihat apakah tentu kondisi fisiknya, karena kan ini baru perjalanan dan tentu nanti kita lihat, kita serahkan dengan coaching staff. Kehadiran Miliano menjadi salah satu opsi bagi pelatih timnas Patrick Kluivert untuk menambah ketajaman lini serang. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan pemain berposisi sayap atau gelandang serang. Pemirsa, Adrian Wibowo, pemain muda berbakat berdarah Indonesia Amerika Serikat, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola tanah air usai klubnya LAFC mengumumkan bahwa Adrian mendapat panggilan untuk membela timnas. Adrian Wibowo, pemain muda berbakat berdarah Indonesia Amerika Serikat, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola tanah air. Sorotan itu datang usai LAFC, klub yang dibela Adrian, mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Menanggapi pengumuman itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Adrian Wibowo dipanggil ke timnas Indonesia. Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan secara detail apakah Adrian Wibowo dinaturalisasi atau tidak. Untuk Adrian Wibowo sendiri tentu berbeda, ya, karena memang dia masih bapaknya lahir di Indonesia, dia sendiri punya opsi yang baik. Nanti kita tunggu saja prosesnya. Biar ahlinya, jangan saya nanti sama. Nanti kalau soal itu lagi berproses, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Ya. Saat ini pemain berusia 19 tahun itu sedang berkarir di klub Major League Soccer Los Angeles FC. Dengan situasi saat ini, Adrian kemungkinan besar hanya ikut berlatih bersama timnas Indonesia. Andai resmi membela skuad Garuda, kehadiran Adrian membawa angin segar khususnya bagi lini serang timnas. Pemirsa, pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan juga menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, San Mustopa dan juga Cucun Samsu Rijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan juga mencari jalan keluar bersama mahasiswa. Pemirsa, DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan juga kekurangan kinerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat. Permintaan maaf itu disampaikan Dasko saat menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa di Kompleks DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesuai. Pemirsa, usai rumahnya dijarah oleh perusuh Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Ya, pasalnya pelaku merupakan seorang wanita. Pemirsa, dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jaktim setelah bertemu pelaku penjarahan rumahnya untuk ajukan restoratif justice dengan pelaku inisial RJ. RJ yang merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan juga penjarahan. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum ke pihak kepolisian. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan helikopter tipe BK117D3 milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandindamar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu siang. Alhamdulillah. Ada kemungkinan juga. Selain menemukan helikopter tersebut, tim SAR gabungan juga mengevakuasi satu korban meninggal yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Jumlah korban belum dapat dipastikan karena kondisi helikopter yang bekas terbakar. Sementara itu, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023 tadi pada pukul 14.45 tim darat yang melaksanakan operasi SAR tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39.07 H sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita
terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT. Kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil. Tahan warga, seorang pemuda dalam pengaruh alkohol nyaris diamuk warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tangkap pelaku di atap rumah warga. Seorang pemuda dalam pengaruh alkohol ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan warga, pemuda tersebut telah mengganggu ketertiban umum dengan berteriak-teriak dan melakukan tindakan senonoh kepada seorang wanita. Warga yang merasa resah kemudian mencoba tangkap pemuda tersebut dan menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Saat polisi tiba di lokasi, pemuda tersebut mencoba kabur dengan naik ke atap atas rumah warga, namun berhasil ditangkap. Akibat mabuk berat, pemuda tersebut sempat jatuh dari atap rumah warga lantaran hilang keseimbangan. Selanjutnya polisi membawa pemuda tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anis melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Keluarga korban yang menolak putusan 20 tahun penjara kepada terdakwa langsung mengamuk di ruang sidang. Tuntutan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu pidana penjara selama 20 tahun. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jibril di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban pembunuhan yang tidak terima terdakwa divonis 20 tahun penjara langsung mengamuk dan menangis histeris di ruangan sidang. Keluarga korban meminta terdakwa Jibril dihukum mati karena telah menghilangkan nyawa korban Putri Indasari yang sedang hamil 7 bulan secara sadis. Membunuh anakku, tidak minta bertanggung jawab, hanya membohong belakang janji-janji anak saya. Katanya mau nikahi, baru tidak nikahi, hanya dibunuh. Maunya hukuman mati, setimpal seperti perbuatannya anakku. Majelis Hakim Pengadilan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa menggelar sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Jibril secara daring karena pertimbangan keamanan. Bagi keluarga korban, saya sebagai penasihat hukum yang mendampingi dari bulan Januari sampai vonis hari ini, saya meminta lapang dada dan juga ikhlas kepada korban karena saya yakin sepenuhnya putusan hari ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguh Minasa itu adalah yang terbaik dan juga adalah sebuah wujud daripada keadilan. Seperti itu. Meskipun tadi ada penolakan terhadap keluarga. Ya benar, dari penolakan keluarga korban, mereka menginginkan supaya hukuman yang lebih berat. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indasari terjadi pada 21 Januari 2025 lalu di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan senjata tajam, 7 luka sayatan senjata tajam serta beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pura-pura ziarah makam, seorang pencuri ponsel diamankan warga di Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, warga mengamankan 3 ponsel hasil curian, jimat, serta obat terlarang jenis tramadol. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Rawahingkik, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia diamankan lantaran mencuri ponsel warga. Kejadian bermula saat warga melihat pelaku lari terburu-buru di Jalan Raya Cilengsi, Setu. Saat diburu, pelaku masuk ke area pemakaman untuk menghilangkan jejak. Warga kian curiga karena pelaku terlihat panik dan diduga sedang menggali tanah untuk menyembunyikan barang hasil curian. Saat interogasi, pelaku berdalih tengah berziarah dan hendak menguburkan cincin.
Namun saat diperiksa dari kantong celananya ditemukan 3 ponsel tanpa password yang diduga hasil curian. Selain itu, warga juga mengamankan jimat dan obat terlarang jenis tramadol. Agar tak menjadi sasaran amuk massa, warga segera menggelandangnya ke Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Pemirsa, 4 perempuan pelaku penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Ya, dari hasil penyelidikan, penganiayaan terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang, ya. Kebetulan SA ini lagi di taman lapang asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangi oleh AS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan. Bayi 11 bulan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meninggal dunia diduga lambat mendapatkan penanganan tim medis Rumah Sakit Bakti Timah usai alami sakit perut. Orang tua korban histeris karena kecewa dengan tim medis yang dianggapnya lalai. Dari semalam udah tidur, udah terima Rumah Sakit Timah sampai anakku nade, ku panggil ikan nade. Seorang ibu menangis histeris di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang setelah mengetahui anaknya meninggal dunia. 100 kali aku panggil perawat dan siapa yang letak. Ibu ini menangis bukan hanya karena kehilangan buah hatinya, tetapi juga sebagai luapan kekecewaan soal pelayanan terhadap anaknya tidak dilakukan secara maksimal oleh tim medis. Dirinya telah meminta tolong tim medis bahkan melalui tombol alarm darurat berulang kali agar anaknya segera ditangani, namun tidak mendapatkan jawaban. Diketahui sebelumnya, korban datang ke rumah sakit dengan gejala sakit perut dan harus menjalani rawat inap. Namun bukannya membaik setelah diberikan obat, kondisi korban yang masih berusia 11 bulan ini malah makin parah. Pihak RSBT belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini, sementara keluarga korban yang tak terima dengan tindakan tim medis menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Udah terima Rumah Sakit Timah sampai anakku nade. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis, kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah, pemirsa. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya
itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danjen Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas Kajugai. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danjen Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.